Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai konseling ya. Di video pertama saya sudah mencoba menjelaskan bagaimana kita menyambut konseling gitu ya. Apa aja sih yang kita sebaiknya tidak kita lakukan ya, seperti menatap mata, tatapan juga merupakan salah satu penentu bagaimana klien kita atau konseling kita atau siswa kita yang jadi guru BK ini merasa nyaman atau tidak gitu ya. Kalau kita natap misalnya dari atas ke bawah sampai sepatunya gitu ya, atau kita ini bajunya gitu, terus kita lihat bajunya tidak rapi sekali, juga itu merupakan salah satu penentu di mana orang akan nyaman atau tidak berhadapan dengan kita. Nah, yang kedua ini teman-teman, kita akan khususkan pada bagaimana kalau si konseli atau siswa kita nih ya, kita fokus ke guru BK dulu, itu tidak memahami sama sekali konseling itu apa. Jadi misalnya dia masuk gitu ya, entah itu misal atas rekomendasi dari pendidik lain atau gimana, terus dia nggak paham nih konseling itu apa. Nah, mau nggak mau ada di tahap konseling tahap awal, di mana tahap kita melakukan pengantaran atau penstrukturan gitu ya, dimana di tahap ini kita menjelaskan konseling itu apa, kemudian di dalam konseling itu nanti apa yang perlu dilakukan, kita menjaga asas-asasnya itu seperti apa. Itu kita penting banget buat kita menjelaskan gitu ya, karena jangan sampai ketika siswa ini masuk kita rasa ini dia bermasalah terus kita langsung tanya, oke, ada apa gitu ya, apa yang bisa ibu bantu. Wah, seperti itu ya. Jadi kita perlu menjelaskan dulu sebenarnya konseling itu apa gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara kita menjelaskan? Nah, ini untuk para mahasiswa sekalian ya, kita sama-sama mahasiswa gitu ya. Nanti ketika kalian atau teman-teman terjun ke dalam dunia bimbingan dan konseling, ketika kita menjelaskan, kebanyakan dari beberapa yang saya amati ketika latihan adalah kita menjelaskan seperti orang baca. Nah, jadi misalnya gini, kamu tahu nggak, misalnya kata konselornya ya, kamu tahu nggak apa itu konseling? Oh, saya nggak tahu bu, gitu. Terus kita kayak gini, konseling itu merupakan suatu layanan bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli, yang diberikan untuk mengentaskan permasalahan. Nah, teman-teman bayangkan ketika kita berbicara dengan cara seperti itu kepada orang awam atau kepada peserta didik. Bayangkan yang usianya masih 12-13 tahun, yang mana belum paham sama sekali tentang konseling. Paham nggak? Kira-kira ketika cara penyampaian kita kayak gitu, konseling adalah suatu layanan bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konselinya. Jadi diharapkan untuk teman-temanku, ketika teman-teman berlatih pun biasakan untuk menggunakan bahasa yang sederhana. Saya nggak akan pernah membenarkan penjelasan saya, tapi ini bisa jadi contoh. Misal, oke, kalau kamu belum tahu konseling itu apa, jadi konseling itu sebagaimana seperti kamu cerita sama ibu gitu ya. Ibu selaku guru BK-nya atau ibu selaku guru BK atau ibu selaku konselor yang nanti kita akan sama-sama nih pecahin atau menyelesaikan masalah kamu. Oke, cukup sampai di situ. Jadi nggak usah konseling adalah konseling ada asas-asasnya. Asas yang pertama adalah asas kerahasiaan. Itu tidak seperti itu cara menjelaskannya. Bedakan antara ketika kita presentasi di depan layar, oke, kita membaca, tapi ketika kita ngomong sama orang awam, kita nggak bisa membaca seperti itu, teman-teman ya. Jadi buat teman-temanku, kita belajar buat menggunakan bahasa yang lebih sederhana ketika menjelaskan tentang konseling kepada konseling kita atau kepada siswa kita. Kemudian bagaimana bagaimana cara menjelaskan asasnya gitu ya. Kadang-kadang gini, konseling ada asas pertama adalah asas kerahasiaan. Nah, jadi asas kerahasiaan itu adalah panjang sekali gitu ya, yang belum tentu mungkin orang-orang juga memahami. Jadi kita bisa menjelaskannya misalnya gini, jangan khawatir ya, karena di dalam konseling kita sangat memegang kerahasiaan. Udah, jadi apa yang kamu utarakan, ibu nggak akan kasih tahu ke pihak lain ya. Jadi di sini hanya ibu, kita, dan Tuhan yang tahu. Udah, cukup sampai di situ. Jadi tidak usah lagi dijabarkan sebagaimana kita mendapatkan itu di dalam suatu perkuliahan. Konseling itu ada asasnya gitu ya. Jadi tidak perlu seperti itu. Itu dia teman-teman. Jadi sebenarnya cara kita menyampaikan kepada orang awam atau kepada peserta didik itu juga perlu disesuaikan dengan tingkat pola pikirnya mereka gitu ya. Karena boleh jadi banyak loh orang-orang yang konseling ke kita, datang ke kita tuh nggak tahu konseling itu apa.
Jadi mereka cuma bilangnya, oh ya Bu saya mau cerita, tapi apakah mereka tahu konseling itu seperti apa? Ya, jadi seperti itu diharapkan kita bisa mempunyai gaya komunikasi yang lebih baik, yang lebih bisa lebih mudah untuk difahami gitu ya oleh pemikiran ataupun persepsi dengan orang-orang awam semuanya gitu. Oke, sekian teman-teman, nanti kita akan bertemu lagi di the next video. Bye bye.